Kemarin kita sempat kedatangan kursi office dan gak lama Rexus telepon gue. Di, lo mau kursi nggak dari kita? Nih harganya lebih mahal, fiturnya lebih menarik. Wah, pokoknya lebih bagus deh daripada yang kemarin. Ya udah, kita terima aja demi pencarian kursi office terbaik gua dan juga memperbanyak koleksi kursi kayak teh manis ya. Ini dia Daxa Zen EC2 3. So, ini dia kursi office dari Rexus lineup Daxa, yaitu Zen EC3. Ya, kalian harus paham ya, ketika Rexus punya barang line up Daxa, artinya itu kelas premiumnya si Rexus loh. Kualitas lebih bagus, fitur lebih gokil, dan selama gue dapat produknya dari Daxa yang si Rexus, jujur aja nggak ada yang bikin gue kecewa. Gue malah kecewa kalau nggak sempet cobain produknya cuy. Jadi mouse gaming udah, keyboard udah, headset udah, webcam, mousepad juga udah. Jadi yang kurang apa nih? Kayaknya warnet kali ya, kurang warnet Daxa gitu ya. Bercanda ya. Baik lagi, ini dia kursinya si Daxa EC3, kursi office pertamanya mereka yang dibanderol seharga 3,6 juta, kurang 1000. Menurut gua sih harganya sih worth dari yang ditawarkan, apalagi gua adalah pengguna Daxa Elko 2 sebelum kursi kantoran masuk ke studionya Anda ya. Ya, sekarang dipakai videographer gua, sekarang kursi si Daxa Elko-nya. Dan selama gua pakai itu si kursi ya, si kursi gaming itu asik sebagai kursi gaming dan memang jauh rasanya ketimbang dengan si kursi office yang gua kemarin coba. Gua udah jelasin juga kenapanya ya. Dan apakah di harga 3,5 jutaan yang deketin 3,6 ini udah worth it buat kalian beli? Jawabannya iya. Tapi tetap gue ada komentar sama kursi ini. Yuk langsung aja gue bahas. Semoga aja bisa jadi masukan buat Rexus biar bisa buat si Zen 2 nya lebih bagus lagi ya. Pertama-tama ya gue suka banget sama namanya si Zen ya. Kayak punya filosofi yang bagus ya. Cocok gitu. Zen berbau relax, senang, bau-bau meditasi gitu. Dengan bentuk kursi yang memang nawarin buat kenyamanan yang dipakai. Kayak asik kan namanya ya. Nah, komentar gue sebenarnya itu bukan dari fitur utamanya, melainkan fitur tambahannya yang kadang buat ganggu gue, yaitu di bagian footrestnya ini. Supportnya ya, foot supportnya dia tuh suka turun sendiri, padahal kaki gua nggak geser-geser loh, diem doang. Tiba-tiba locknya itu lepas, kayak gua kaget. Dan ini nggak cuma sekali-sekali doang gitu, sering banget jatuh. Gua udah coba cek apa bautnya yang kendor atau gua pasang yang salah, tapi sejauh ini tetap masih ada kendalanya. Ya memang karena locknya itu nggak panjang kali ya si lock mekanismenya, jadi nyangkutnya itu kurang kuat. Apalagi tipe gua yang berat gitu, berat badan gua di 80 kiloan. Ya harusnya sih kalau bisa dipanjangin si locking mekanismenya itu bisa ya, tapi lagi-lagi gitu, ini bayangan gue doang, pasti bisa nyangkut lebih kuat cuy. Ya tolong dong Rexus diperbaiki, atau memang cuma punya gue doang ya. Ya kalian kalau punya gitu nggak sih? Ya coba komen aja ya. Nah satu lagi nih, minor juga masalahnya, bahkan sebenarnya bukan masalah karena gue terbiasa sama Daxa Elko 2 aja ya, yaitu di bagian armrestnya. Dia kan adjustable. Nah, gue suka dia adjustable. Cuma karena nggak ada sistem lockingnya, memang tinggal geser-geser aja. Jadinya tuh kalau gue lagi mau rapihin di posisi duduk gue, kaget gue kayak karena si armrestnya geser. Ya sekali lagi ini bukan masalah, emang fiturnya. Tapi kalau bisa dibikin serdi lagi ya geser-geserannya biar nggak gampang geser, ya boleh kali. Sisanya ya worth to the money lah. Apalagi fitur lumbar supportnya ini, dan untung aja dia tuh kayak one time setting doang ya. Fitur yang nggak perlu di-adjust karena jujur aja ini sebenarnya agak repot buat ngaturnya. Tapi gue lebih suka ini dibanding yang barusan ya. Jadi ya ini nyaman loh. Dan lumbar supportnya pun ini bener-bener support gue karena kerasa banget pas nopang di badan gue. Ya mana ini nilai plus banget kalau lu ngerasa kursi lu yang lumbar supportnya itu kurang nyentuh area belakang lu. Yang pakai ini tuh lebih kerasa, lebih menonjol gitu, lebih bener-bener support gitu ya, enak. Ya intinya gue suka lah pakai kursi ini. 3,5 jutaan masih kerasa worth it lah nyamannya. Nah, dari spesifikasinya dulu deh. Kursi ini juga punya tinggi sandaran punggung di 62 cm, lebarnya sandaran punggung itu di 53 cm, panjang dudukannya itu di 54 cm, lebar dudukannya itu di 53 cm. Lalu untuk tinggi dudukan dari roda itu dari si 47 cm dan maksimal ketinggiannya itu di 57 cm. Ya buat ukuran badan gua di tinggi 170 cm dengan berat 80 kg sih ini masih nggak masalah, masih pas buat gua dudukin. Dan seperti biasa untuk sebuah kursi office saat ini pun tuh udah identik lah dengan bahan
mesh ya, biar adem juga, jadi udah mainstream dan memang udah nyaman. Beberapa minggu sebelumnya pun kita pakai kursi ini pun gue juga udah ngerasain nyamannya pakai kursi office dibanding kursi gaming. Serta buat kursi Daksa ini pun tergolong kuat dari finishnya, cuma di sisi dudukannya ini dia nggak pakai tambahan busa ya buat support badan kita. Namun untuk sejauh ini gue pakai pun nggak kerasa kursi itu kayak nahan beban yang berlebihan, masih kuat nyamannya sama empuk juga pas didudukinnya. Nah untuk bahan yang dipakai di bagian kakinya udah jelas dia pakai besi, dia rapih bentukannya, nggak kelihatan ada sambungan las-lasan. Roda coasternya itu udah 5, nggak olek-olek juga, terus juga mekanismenya besi pula. Lalu untuk bagian ke atasnya baru deh dia pakai ABS yang rapi finishnya, kelihatan mewah juga dengan desain kursi ini. Ya gue suka lah, apalagi patahan lumbar supportnya itu jadi kelihatan mahal gitu kursinya. Ya oke banget dari build quality-nya, gue yakin ini kuat ya. Lalu untuk mekanismenya di bawah dudukannya dia punya bisa naik turun ya, yang pasti dengan jarak 10 cm. Terus juga ada locking mekanisme buat backrest karena dia bisa reclining sampai 150 derajat, nggak sampai tiduran. Serta dudukannya ini bisa bergeser maju dengan adjustable-nya. Mungkin kalau yang pantatnya gede bisa disesuaikan pakai ini sih bisa banget. Dan buat gue sih ini dudukannya udah enak lah ya, ukurannya pas kalau buat gue duduk sila juga, serta buat duduk normal. Ini juga nggak ada sisi kursi yang kurang gitu. Tapi uniknya dia tambahin sedikit busa di ujung kursinya cuy. Mungkin biar paha gua nggak langsung nyentuh ke bodinya gitu yang plastik. Jadi menurut gue ini detail yang bagus juga buat si Daksa ini. Cuma yang gue sayangin sih kursi ini belum bisa rocking gitu duduknya. Cuma kayak dari backrestnya aja nge-reclining gitu. Dan kita geser ke bagian backrestnya, yang mana sama nyamannya juga nggak ada masalah buat gue nyender. Tapi sih sebenarnya sih ada satu masalah yang sebenarnya minus. Cuma kebetulan aja tidak mengganggu gue karena gue nggak pakai fiturnya, yaitu tinggi backrestnya. Sebenarnya ini bisa di adjust ya ketinggiannya. Tapi lagi-lagi sama kayak armrest ya, sistem lockingnya itu tidak terlalu kuat. Jadi ketika abis gue setting, gue senderin, dia tuh auto turun lagi. Nggak tahu nih kalau badannya tinggi gitu juga atau gimana. Ya untungnya aja saat ini gue nggak gunain si fiturnya ya. Nah kalau lumbar supportnya itu yang ribetnya tadi ya, dia itu kalau mau adjust perlu mainin knob di sisi kiri dan sisi kanan belakangnya. Awal-awal sih tangan gue auto kecentit ya pas muter-muterinnya. Tapi kalau udah biasa sama udah tahu mekanisme penggunaannya, udah nggak masalah. Jadi sistemnya itu dia kalau mau diatur mesti ditarik, putar ke depan baru diatur deh. Ini sebenarnya simple. Terus juga karena bentuknya dia nggak datar doang, agak lengkung, jadi memang kayak bisa nge-grab badan lu dengan baik gitu. Kayak di semi peluk gitu loh, lebih enak gitu pegangannya gitu. Lalu untuk ke atasnya lagi, dia punya headrest. Di sisi ini juga oke, nggak ada masalah. Fiturnya itu bisa di tilting naik turun sama slide atas bawah juga. Dia itu simple juga, semuanya nggak sulit. Ya karena gua termasuk badan pendek ya, jadi fitur fungsi peninggi kursi ini ya nggak ada yang gua atur sih, kecuali tinggi dudukannya aja. Ya resiko orang pendek seperti inilah ya. Sekarang kita bahas armrestnya. Kita geser dulu kekurangan tadi gue mention ya. Jadi kursi ini udah punya fitur 4D armrest, enak buat diatur, naik turun, slide depan belakang, samping kiri kanan, dan juga swivel pula gitu. Yang mana ini fitur wajib ada karena gue udah kebiasaan pakai si Elko dulu, yang mana tangan gue kadang nggak bisa diem buat atur-atur kursinya. Dan di sisi surface-nya pun dia empuk juga ya, karena pakai semacam busa padat. Jadi tangan lu tuh nggak direct touch ke plastik kursinya. Ya secara overall kursi ini dari segi kenyamanan udah dapet banget lah. Desain sama build quality-nya dari bahan yang juga apalagi itu udah bagus banget. Gue udah pakai seminggu juga buat jadi kursi utama gue ya, karena si Elko udah dipaksa minta sama si Al. Bahkan juga kursi office gue kemarin tiba-tiba dipakai Gary gitu ya. Jadi ya udah gue pakai kursi ini. Secara keseluruhan kursi ini nyaman kok. Gue suka dengan support di kursi ini, nggak dibikin gue nggak nyaman gitu. Duduk di segala macam gaya di kursinya itu enak, nggak panas juga. Cuma ya itu si rasa kursi gaming udah nggak ada lah, yang udah beda nyamannya. Yang mana ya kalau kursi gaming tuh nyamannya super nyaman. Kalau kursi kayak gini tuh bikin nyaman untuk dipakai kerja, bikin postur tubuh tetap tegak, nggak bokong, nggak bongkok maksud gue ya, atau gimana lah. Pokoknya enak gitu. Palingnya itu sih. Abis dari video ini mungkin gue langsung kasih masukan lagi ke Rexus nantinya, biar kursi selanjutnya bisa lebih maksimal, karena fitur tambahannya menurut gue itu perlu dioptimalin lagi sih. Sayang cuy, apalagi footrestnya ya yang paling penting gitu ya. Ini fitur yang bikin kaki lu bener-bener bisa relax maksimal. Cuma ya jadinya kadang terganggu aja gitu gua. Padahal udah enak. Sistem slidernya juga smooth, nggak ribet masuk keluarinnya. Alasnya juga pakai busa jadi empuk. Ya udah enak sebenarnya kalau udah ini sempurna gitu.
Kalau gue boleh kasih masukan sih, ya lock mekanismenya manual aja ya, kayak di tua si lembar supportnya itu bagus sih, jadi kayak lebih enak gitu, gampang juga dan ngelock gitu. Sisanya kursi ini udah enak, di 3,5 juta gue rasa udah rekomen banget buat lo yang nyari kursi kerja yang bisa support postur badan lo dengan baik. Dia juga ada banyak pilihan warna juga, kalau misalkan kalian lihat katalognya ada warna abu-abu, hitam yang kayak gue punya ini, biru, merah, hijau juga ada. Cocok sih kalau lo pengen match dengan area kerja lo. So, gimana? Kalian tertarik sama kursinya? Oke, mungkin itu aja pembahasan gue dari Daxa Zen EC3 ya. Tolong bantu share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh kursi office baru. Jangan lupa kasih pendapat dari kolom komentar, sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord, yang semua linknya ada di deskripsi. Dan kalau mau beli, cek link deskripsi aja. Jadi sampai jumpa di videonya selanjutnya. Bye bye.